Busa. Lagi di mana? Lagi 161. Pendek. Masih. Halo, sayang, jangan ini dipukul. Ada anjing saya, sorry. Oh yeah, kembali lagi di Bonbon Motovlog episode 2. Yeah. Alright brothers, di episode 2 ini saya akan mencoba untuk kemampuan GoPro saya night vlog, entah berhasil atau tidak ya. Semoga GoPro menghasilkan gambar yang memuaskan. Hari ini akan saya bahas review setelah sekian hari menggunakan CBR 250 RR. Saya lagi riding comfort, ganti mode sport. Yos. Oke, yang pertama desain. Wah, kalau desain jangan tanya udah desain CBR 250 RR paling top lah, top Marco top. Saya aja beli 250 RR karena desain, bukan karena mesin, bukan karena performa. Ya performa sudah mau nikah, jadi performa nomor 2. Kita tes dan speeding dikit sebelum lanjut review. Speeding dikit mumpung sepi bro. Arsitek Honda emang TOP BGT ya, semua LED baik dari sein, lampu utama, lampu belakang LED, dan mereka benar-benar membuat motor ini seperti nggak bisa dimodif lagi ya. Performa mesin kelihatan nggak sih gambarnya? Mudah-mudahan kelihatan ya. Ya ini biar kelihatan lah. Rame. Ya, performa mesin oke, 250 linear banget. Karena saya sering menggunakan Aprilia, jadi sensasi tarikannya itu beda jauh banget. Jadi Aprilia saya, jadi settingannya itu di bawah 7.000 itu aduh lambai-melambai, tapi 7.000 itu naik 120 di atas 100 itu sangat mudah. Setelah saya menggunakan CBR 250 RR, CBR 250 RR, performanya oke, performanya beringas. Di Sport Plus itu ya, perbandingan mode itu benar-benar kerasa banget gitu perbandingan mode, apalagi saat ngegas. Tapi kalau saat pelan-pelan, Sport dan Sport Plus itu punya performa yang mirip. Sedangkan di Comfort dan Sport kalau pelan-pelan terasa banget perbedaannya. Tapi Sport dan Sport Plus not too much gitu ya. Tapi saat digas, Sport dan Sport Plus itu setiap mode itu jauh banget bro. Itu terasa banget. Sport Plus itu kayak muntah-muntah tenaganya. Ya pernah lariin sampai 139, belum sempat gaspol sih. Sekarang sih rutenya ke tol, nggak bisa ngebut, jadi ya oke, next. Kemudian performa braking. Saya membandingkannya dengan Aprilia RS125 ya. Brakingnya itu jauh di bawah Aprilia. Bener, mungkin karena Aprilia itu memang bawaannya Brembo dan itu radial, sedangkan ini masih nggak tahu ini apa sih, Nissin sih kayak ya, Nissin ini Nissin dan masih aksial gitu. Jadi radial dan aksial jauh banget. Nissin dan Brembo jauh banget, you know lah gitu. Lagi di mana? Oh my god! Dari kantor. Oh iya, baru pulang jam segini kamu? Iya.
Aduh, pulang nah. Dia masih di jalan di Dewi Sri. Aduh, malam-malam kali kamu pulang. Macet, nunggu lampu merah. Oh, iya deh. Nah, kamu jalan-jalan kemana? Gak tahu ke tol, besok balik lagi. Nunggu Jojo, kan mau ngasih harddisk. Jojo belum pulang kampus. Ya ada. Lama katanya, ya udah. Ya ya. Oke. Next, performa braking. Apalagi ya? Fitur. Wah, LCD saya akan bahas lebih detail setelah ini. Di bagian belakang apa ya? Belakang video. belakang video akan saya bahas detail tentang LCD, tentang speedo LCD. Ya memang sih LCD, cuma kan speedo namanya, bukan LCD kali. Oke. Mau speeding. Ya, speeding itu kenceng. Berawal dari mana? Dari kata speeding. Ya, jadi speeding ya udah speeding deh. Masalah riding position. Oke, note ya, tinggi saya 161. Pendek. Gitu. Jadi tadi saya papas. Jadi sebelum dipapas, sebelum saya potong joknya dengan ukuran tinggi saya, ingat, note 161. Kaki memang napak, ya, kaki memang napak. Tapi kalau masalah untuk ngerubah posisi motor itu enggak banget gitu loh. Jadi napak pas banget, tapi nggak ada tenaga untuk moving motor ya. Jadi waktu saya bawa pertama itu yang terjadi kaki saya kram banget. Kram itu lemes, lututnya lemes. Lutut lemes. Ya karena gitu ya, bukan karena yang lain. Lutut lemes ya pasti. Lutut lemes karena saya pendek. Riding position CBR ini untuk ukuran saya 161 sangat canggung ya. Terhitung saya sering membawa Aprilia ya. Sedangkan kalau Aprilia itu meskipun nunduk itu terasa banget bahwa kendali motor itu ada di kita. Gak kayak CBR, jadi ya nunduk nanggung. Jadi istilahnya kaki nekuk salah, lurus kagak gitu. Halo. Halo dong. Hah? Baru belajar gak sih? Halo, nih namanya Bayu. Masih nyari calon? Biar saya promosikan. Untuk ukuran yang 170 oke ya, tapi kalau untuk ukuran 161 ya, 160 165 lah. Iya, mulai terasa. Ya, ukuran 160 165 tanggung, pokoknya tanggung. Kemudian saya papas 1 cm 1,5. Baru enak. Ini baru enak banget. Jadi kaki nekuknya pas. Posisi nyaman banget dan enak. Jadi untuk yang tingginya 165 papaslah jok Anda 1 cm 1,5. It's worth it guys. Nikmati riding di Sanur. Kalau belok kiri ke Blanjong, orang Bali pasti tahu. Oh ya, untuk sekarang untuk pembahasan speedo, check it out, yeah. Pisang. Oke, sekarang saya akan menjelaskan detail speedo dari CBR 250. Yang pertama, impresi pertama dari detail speedo pertama, dan klik on, boom, damn, so cool guys. Jadi pertama-tama itu akan ada tulisan, ada animasi ya, ada animasi, kemudian diakhiri dengan logo CBR yang mantap banget. Sret.
CBR. Good job. Oke. Yang pertama adalah di sini ada indikator bensin. Alright. Sini ada indikator bensin, kemudian di sini ada indikator suhu mesin ya. Kemudian di sini ada RPM. Bagian sini ada RPM. Kemudian di sini ada speedometer. Di sini ada gear. Yang tentunya saya nggak bisa ngasih lihat karena ini motor berhenti. Karena posisi netral itu bukan di sini, sedangkan di sini. Oke, fine. Di sini ada indikator ABS, oli, jam, dan ini dia. Ini adalah bagian tricky. Mungkin yang tentang mode sport sudah banyak sekali ya, sudah banyak sekali motovlog ataupun video ataupun apapun yang terpampang di internet itu banyak sekali. Cuma sekarang saya ingin membahas bagaimana sih cara settingnya. Nah, yang pertama adalah bagian sebelah sini. Bagian sebelah sini itu bisa kita ganti-ganti. Oh sorry, di sini ada sell dan set. Ada dua tombol di sini ya. Yang pertama ada select, yang kemudian ada set. Ini khusus bagi yang sedikit malas untuk baca buku petunjuk gitu. Saya juga rada-rada malas karena baca buku petunjuk itu susah. Oke, yang pertama saat kita mencet adalah sell ya benar ya, select. Di sini adalah total odometer ya, motor ini sudah berjalan 136 kilo. Kemudian berubah menjadi, saat kita mencet sel kita akan berubah menjadi trip A, mencet sel lagi, trip B, mencet sel lagi, adalah konsumsi bahan bakar total keseluruhan. Kemudian ini adalah rata-rata konsumsi bahan bakar selama trip A, rata-rata konsumsi per liter ya, per liter 27 km per liter. Kemudian lagi satu adalah konsumsi bahan bakar yang sudah dipakai selama trip A, karena ada liter saja. Oke, good. Lanjut kembali ke odometer. Nah, bagaimana mempergunakan trip A dan trip B dalam perjalanan? Saat kita perjalanan mungkin kita akan kita reset 00 ya. Cara meresetnya adalah pencet tahan di set, kita pilih trip A, kemudian kita tahan di set, klik hold dan boom, reset. Oke. Kita mereset trip A tidak akan merubah trip B. Jadi misalnya kita pergi ke kota A ke kota B, tapi kita pengen jarak kota A ke B, habis itu balik lagi ke kota A. Nah, cara perjalanannya adalah hidupkan ya, jalan saja dengan trip A, dan trip B tentunya direset berdua, kemudian jalan. Saat sampai di kota B, kota A ya, kota berikutnya, kota yang kita tuju, maka trip A dan trip B akan sama-sama menempuh jarak yang sama. Nah, saat kita ingin pulang, kita bisa reset trip A atau trip B, begitu caranya ya. Jadi banyak sekali salah persepsi yang aku pengen pakai trip B, kita diemin trip B. No, karena trip A dan trip B tetap jalan kecuali kita reset salah satunya. Nah, jadi logikanya adalah trip A dan trip B jalan bersamaan ke kota yang kita tuju, kemudian kita reset salah satu, entah A entah B, kemudian kita pulang. Jadi nanti ada kelihatan total kita perjalanan menuju misalnya kita di reset di A, berarti total perjalanan menuju kota yang kita tuju adalah trip A. Kemudian kita reset trip A, kita balik pulang, berarti total perjalanan dari kota yang tuju sampai kita pulang adalah trip A, dan total kita perjalanan adalah trip B. Banyak sekali yang salah paham. Kemudian lanjut trip A, trip B seperti yang tadi. Trip B juga sama, pencet set, reset. Jadi saya ingin membedakan trip A dan trip B, makanya saya tetepin aja. Oke, lanjut. Ya, ini nggak kelihatan sebenarnya di reset, tadi sempat saya reset gitu ya. Jadi ini adalah total konsumsi bahan bakar total keseluruhan. Kalau nggak saya reset mungkin nggak nongol gitu ya. Ya, sama sampai gini meterannya trip aja, resetnya pun gitu, karena tadi sudah reset. Maaf brother, mungkin saya setidaknya reset trip B kayaknya.
Oke. Ya, saya cuma bingung, kayaknya trip B nggak ada, karena trip B itu biasanya untuk total keseluruhan perjalanan. That's it gitu. Oke. Ini total bodoh, ini nggak bisa dirubah ya. Ribut, berisik. Oke, ini total nggak bisa. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengatur jam? Oke, yang kita lihat pertama mengatur jam adalah tahan tombol dua-duanya, select dan set. Oke, klik tahan, boom, kita akan merubah ke jam. Untuk merubah angkanya kita pencet sel, dan ini formatnya 12, nggak bisa jadi 24. Saya masih mencari, tapi sepertinya nihil. Jadi select, ya, jadi kita tetap mengulang 11, 12 dan ulang lagi satu, kita balikin 11 ya. Ya, kemudian kalau sudah set, berlaku juga dengan menitnya, select untuk perpindahan angka, kita rubah. Tapi karena ini panjangnya 59, jadi kita set aja langsung sub. Nah, di sini adalah titik 3. Titik 3 adalah menentukan brightness dari speedo, right? Brightness dari speedo. Kita bisa select, paling terang 5, kemudian turun, dan selanjutnya saya sih stay 3, kadang sih 2, tergantung mood. Oke, kalau sudah kita pencet select. Setelah itu adalah trip A. Jadi ini adalah otomatis trip A. Saya sih belum pernah nyoba, cuma kayaknya jadi setiap Anda mematikan kunci motor berarti itu dianggap reset trip A. Gitu sih. Jadi ini otomatis reset. Cuma saya kurang paham. Intinya sih otomatis reset. Di bukunya sih gitu. Nah, ini on, off. Select on atau off. Kita offin aja. Kemudian kita set, balik seperti semula. Oke, di speedo ini juga tentunya ada lap time, ya kan? Mengukur lap time. Cara mengukur lap time adalah dengan klik tahan, pencet dua tombol ini, select dan set, tapi ditekan saja. Sedangkan tadi kalau di jam itu ditahan, pencet tahan sampai berkedip jamnya. Nanti yang sekarang untuk lap adalah klik, dan akan menuju layar seperti ini, lap dan segala macam tetek bengek. Ya, di sini adalah average itu penggunaan bahan bakar rata-rata, konsumsi bahan bakar rata-rata. Kemudian ada konsumsi bahan bakar yang telah dihabiskan. Kemudian ada lama perjalanan, lama jarak tempuh ya. Bukan lama jarak tempuh, panjang jarak tempuh, sorry. Wih, itu Vespa keras banget. Itu panjang jarak tempuh. Kemudian ini adalah total ini 1 menit. Saya belum reset total berkendara. Jadi setiap lap. Nah, ini totalnya. Jadi dalam hitungan menit, dan ini adalah hitungan jam. Untuk meresetnya semua adalah simple dengan tahan set. Boom, semua hal ya, semua hal baik AVG dan segala macamnya, tahan set, reset. Tapi itu satu-satu ya. Oke, untuk menjalankannya kita tinggal pencet lap di sini. Pencet lap. Lap. Ya, tinggal pencet lap, maka tampilan akan berubah dan waktu akan berjalan. Pencet lap, boom. Alright. Misalnya kita telah di track D, kita muter. Saat mencapai garis, tinggal pencet lap lagi, boom. Dia akan stop, tapi waktu tetap jalan, ya kan? Ini adalah 10 detik 65 milisecond. Tapi jadi sambil kita lihat, bisa lihat, waktu saya 10 detik, bukan 10 detik lah, anggaplah waktu saya segini gitu. Kemudian mengitari track lagi, sirkuit lagi, pencet lap lagi, boom, dia akan menuju lap 2 ya. Saya sekarang 20 detik segala macam, dan terus misalnya sampai, kita buat misalnya 5 lap ya. 5 lap, sorry ya, cepat-cepat aja karena biar ada waktunya.
Ya, boom. Right. Jika sudah, kita sudah berhenti. Oke, saya sudah berhenti. Ya. Oke, pilihan selanjutnya adalah dengan menekan tombol sell. Dem. Akan kembali ke panel yang tadi, tapi dengan penambahan this one. Karena ada waktunya. Jadi waktunya setelah kalian berjalan berapa, kemudian ini per liternya berapa, konsumsi bahan bakar, jarak tempuhnya, dan ini total. Jadi saya boleh kira lebih 1 menit 15 detik kayak tadi. Oke. Right. Nah, untuk melihat catatan waktu, kita tinggal tahan mode sini. Kita select, pencet dan tahan dan pencet tombol atas select. Susah sekali sel dan set itu ya, sorry. Ya. Jadi di sini ada fastest lap. Fastest lap 6 detik. Jadi langsung record ya. Fastest lap 6 detik. Kemudian di sini ada total lap. Dari lap 6 kita bisa lihat lap 6 21 detik. Total lap 6 5 4 3 2 1. Boom. Semuanya ada. Jadi Anda bisa mengevaluasi sirkuit Anda, hasil kerja di sirkuit Anda, dan kembali balik ke fastest lap. Right? Ini back on back aja ya. Nah, pada mode ini kita bisa mereset catatan waktu ya. Jadi sorry, balik lagi ke tempat yang tadi, tahan mode. Nah, pada posisi ini, pada posisi average dan segala macamnya, saat kita mencet sel, kita mencet set, sorry semua mungkin agak bingung. Yang penting set itu untuk reset. Yang kita set itu ngereset adalah per bagian maksudnya. Jadi kayak ini, average ini yang direset, mencet total ini yang direset. Halo, pulang, udah habis. Sorry bang, ada tukang sate langganan. Right, 21. Kemudian, nah ini total. Kalau misalnya kita mereset ini total, kita tinggal pencet set, boom, hilang. Oke. Tapi ini masih. Nah, memang ini harus ada satu-satu ya, yang saya tahu. Kemudian kita kembali ke mode yang lagi satu. Mode catatan waktu adalah dengan tahan sel, tombol yang di atas, tahan sel, ya kan? Kemudian kita pencet set untuk menghilangkan atau mereset semua catatan waktu kita. Kita set, tahan set sampai clear. Saat Anda benar-benar setuju, tinggal tahan set, damn, boom, jadi 0. Oke, jadi 0, dan ini sudah stuck, nggak bisa kamu pencet, nggak bisa apa-apain. Satu-satunya pilihan adalah mengulang kembali ke mode yang awal. Anggap aja kita istilahnya lobby. Kemudian kita pencet lagi untuk lap. Alright. Oke, saat kita ngerubah ini, clear, set, maka catatan waktu yang ada di tempat pokoknya itu adalah pilihan terakhir, opsi terakhir untuk mengclearkan riwayat lap Anda. Nah, ada lagi satu mode yang banyak yang teman-teman yang di YouTube saya nggak lihat ya, yang saya lihat di buku panduan. Ada lagi satu mode yang ini membutuhkan 2 tangan ya, membutuhkan 2 tangan. Jadi yang pertama adalah matikan motor. Oke. Matikan motor, kemudian kita tahan sebentar. Saya taruh mic dulu. Taruh mic dulu. Taruh mic, nggak pakai baju. Ya, intinya tahan mode. Habis itu kita kunci kontak on, ya. Kunci kontak on sampai tulisan CBR itu hilang. Tahan mode, sorry, tahan sel, tahan tombol yang di atas. Intinya mode ya. Tahan sel yang di atas. Tahan sel yang di atas. Kemudian kita putar kunci posisi on. Damn. Dan ini adalah tampilan yang lagi satu. Alright. Nah, ini untuk spot. Ini ada 12.500 dan selanjutnya
Terus intinya sih ini adalah pengaturan shift light ya. Shift light udah pada tahu kan, shift light ini jadi dia akan hidup ya saat RPM berapa gitu. Jadi bukan timing ya. Sekali lagi ini bukan timing atau ECU atau apa ya. Timing ini shift light. Jadi saat 12.000 dia akan dung. Jadi saat mencapai 12.000 dia akan berklip. Oke. Jika sudah, pencet set. Kemudian kita pindah ke mode sport. Masih sama seperti yang tadi. Untuk merubahnya tekan sel, dan untuk mengesetnya tekan set. Oke. Jadi kita tetapin aja. Tekan set. Sama juga convert juga tekan set. Jadi misalnya convert aku mau lebih rendah lah. Jadi tahan sel untuk merubah titiknya. Aku pengen di 6.000 lah, 1250. Oke, set. Berarti saat di mode convert, saat saya melaju di RPM 6250, maka ini akan berkedip. Jadi sebelum mencapai 6250 dia akan mulai merambat tik sampai 6250 dia akan berkedip. Oke, saya setting di 7000 lah. Oke, 6000 pendekkan ya. Kemudian kita set. Damn. Oke, jadi tiap saya pencet-pencet supaya nggak gini ya, supaya nggak biar nggak balik ke mode lobby tadi yang pertama yang hidupin ya. Jadi saya pencet-pencet biar nggak balik, cepat banget nih intervalnya. Jadi misalnya ini ada 0, 250, ada 500 ya. Jadi ini ada kecepatan speednya seperti apa. Jadi ini adalah 500, berarti setiap 500 RPM menuju RPM yang kita tuju tadi, misalnya convert tadi 7000. Jadi setiap 500 RPM jadi hidup 500 RPM sampai ini 7000 ya, sampai mentok 7000. Begitu juga 0 berarti nggak ada jedanya. Jadi pak gitu aja langsung. Ya ini 250 dan segitunya. Gitu sih tertulis di buku, cuma saya nggak terlalu gini ya. Pokoknya intinya tertulis di buku sih seperti itu gitu. Jadi kalau 0 itu nongol aja pleng gitu. Jadi nggak ada hidup-hidupnya. Jadi kan ada perbedaan sih ya, seperti itulah. Tapi intinya ini adalah ngatur shift light. Ini pengaturannya berapa RPM. Kalau 0 ya 0 plang ya gitu ya. Kita tetapin di 250, kita pencet set untuk ke mode berikutnya. Dan ini adalah brightness, tapi ini brightness shift light ya. Brightness shift light, bukan brightness speedo yang di sini ya. Jadi tuh lihat nggak bedanya? Tuh terang kan? Ini 5 terang dum. Dan selanjutnya. Oke. Jadi saya tetapin di 3 aja biar normal. Jarang juga sih ngeliat shift light. Kalau sudah kita set, dan ini yang paling keren bro ya. Jadi ini adalah mode yang saya pilih ya. Jadi di RPM itu saya pencet lagi biar nggak hilang ya. Di RPM itu ada 2, ada yang berbentuk garis dan ada yang berbentuk segitiga. Ini kan masih. Halo sayang, jangan ini dipukul. Ada anjing saya, sorry. Ya, ada 3, ada garis yang di tengah ini, yang di kecilan. Kemudian ada yang segitiga yang di bagian luar dari RPM. Nah, di sini ada animasinya, ya kan? Animasi. Nah, seperti ini. Mode yang saya pilih adalah RPM-nya naik, kemudian titik segitiganya berhenti di maksimal RPM, dimana sementara kemudian turun lagi. Ya, jadi mirip-mirip kayak Koso gitu. Ya. Kemudian mode berikutnya adalah ngikut. Ya sih, segitiganya ngikut. Jadi ini bawaannya CBR sebenarnya. Bawaannya CBR pasti kebanyakan ini. Jadi segitiganya ngikut di maksimal seberapa RPM. Jadi nggak nyangkut di maksimal RPM. Ya kelemahannya, jadi kalau kita ngebut ya istilahnya kita ngegas, jadi kita nggak tahu. Kita lepas gas, kita nggak tahu maksimal tadi RPM berapa sih gitu. Jadi cuma ya ini aja. Kemudian next mode berikutnya
sama seperti mode sebelumnya standar, jadi ngikut aja segitiga ikut. Cuma ini perbedaannya jadi segitiganya semuanya nyala ya, semuanya nyala, jadi kayak gergaji gitu. Iya sih, gergaji. Fokus gak sih gara-gara di anjing kayak gergaji gitu jadi semuanya. Oke, next mode terakhir adalah mode peak ya sih, jadi segitiganya akan tetap bertahan di peak RPM. Peak apa sih ya, puncaknya RPM, jadi nggak bisa lebih dari itu. Nggak tahu kalau nanti kita bisa ngerubah ECU misalnya, oke aku pengen jadi 15.000 ya, saya kurang paham sih. Cuma ini intinya dari settingan pabrikan, peaknya dia adalah di 13.000 sampai 14.000 RPM, dan that's it, just stay ngomong-ngomong sana. Bagi saya sih yang paling keren ini bro, model-model Koso gitu. Kayak dulu sih Koso ya, maklum lah, nggak pernah punya Moge. Nggak tahu sih Moge sih kayak gini semua, jadi saya lepas gas jadi bisa mantau RPM tertingginya berapa. Dan setelah, jika kita ingin memilih ini, tinggal pencet set, bam, kembali bro ya. Jadi akhir kata, Speedo ini canggih ya. Dari dulu mungkin yang naik ke kelas 250 yang dulunya ganti Speedo, aku pengen ganti Speedo Koso biar keren. Ya kelemahannya mungkin nggak bisa ganti-ganti warna kayak Koso kan warna-warni gitu. Kalau ini mungkin satu warna, tapi everything you wanted in your bike, this Speedo has it. Oke, aduh, Raffi jangan, ini anjingku, sorry ya. Jadi gak usah modif lain. Jadi saya memang suka modif, tapi saya bingung CB250 ini apa yang mau dimodif, semuanya udah keren ya. That's it, kita kembali ke riding. Dadah pisang, uye pisang. Oke, bagaimana videonya? Semoga bisa memberikan pencerahan bagi yang lain ya. Juga bisa memberikan pencerahan yang lain. Mungkin yang males baca buku petunjuk mungkin bisa jadi apa ya, jadi ya pencerah lah, pencerah bagi yang bingung untuk ngatur speedonya. Kemudian ya gitu aja vlog kali ini, night vlog mengetes kemampuan GoPro, review CBR 250 dan detail untuk Speedo CBR 250 RR. Semoga membantu kalian semua. Jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe, dan share. Kalau memang dirasa perlu, share lah kepada teman-teman Anda, dan rujuklah mereka untuk subscribe channel saya. Oke, see you guys in next episode. Ciao ciao, bye bye. Aduh, bye bye.